Abuya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil perkataan daripada Imam Syekh Muhammad Amin Qutbi. Qal Al-Imam Syekh Muhammad Amin Qutbi, ya lailatal itsnin ma safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu sempurna. Wahai malam Senin, ternyata engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung karena berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, kalau bukan karena malam kelahiran Nabi, tidak akan ada malam-malam yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, ilmu, amal, wara, khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada ulama, ustadz, kiai, habaib, masjid, pondok pesantren, tidak akan ada. Itu semua kalau bukan karena diawali dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini bergembira, kita duduk di sini berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang memerintahkan bergembira, yang memerintahkan berbahagia bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para salafun saleh, bukan para tabi'in, bukan juga para tabi'in, bukan sahabat, bukan para sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan malaikat, tetapi yang memerintahkan bergembira, yang memerintahkan berbahagia dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka berbahagia dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Al-Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dijelaskan para ulama ahli tafsir mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan ilmu, ada juga yang mengatakan akal. Adapun rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling sempurna. Maka dengan adanya Islam, iman, ilmu, akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, falyafrahu, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk pada malam hari ini untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya makhluk yang paling mulia, dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu di dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad dzikruhu, menyebut namanya, Muhammad mengingatnya, Muhammad mengingatnya, mengenangnya, Muhammad menyebut namanya, rauhun li anfusina, ketenangan, kedamaian bagi jiwa-jiwa kita. Ketika disebut nama Muhammad, telaga Al-Kautsar yang sedang mengalir, telaga Al-Kautsar berhenti mengalir. Kenapa telaga Kautsar berhenti mengalir? Telaga Al-Kautsar berhenti mengalir karena berhenti diam, ingin mendengar suara orang-orang yang menyebut nama cahaya alam semesta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Rasulullah adalah obat bagi kegalauanmu, obat bagi penderitaanmu, obat
bagi kesukaran hatimu, obat bagi kesempitan hatimu. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Jangankan menyebut nama Nabi Muhammad, jangankan menyebut nama datuknya, menyebut nama cucunya saja dikatakan wa dzikrul idrusil gutub ajra anil qalbi sada lisadiqin. Menyebut nama al-Imam Al-Qutb Syamsi Syumus wa Ruhun Nufus Al-Habib Abdullah ibn Abi Bakar Idrus, menyebut nama beliau wa dzikru idrus al-Qutb ajra anil qalbi sada lisadiqin, itu bisa menjadikan ketenangan bagi hati-hati, itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati, itu bisa menjadi kedamaian, menjadi ketenangan, menjadi ketentraman bagi orang-orang yang yakin terhadap beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus, apalagi menyebut nama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardhun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dengan adanya peringatan-peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya acara-acara Maulid seperti ini, maka jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai engkau punya uswah, engkau punya qudwah, teladanmu, pedomanmu, idolamu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan engkau jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad, jangan engkau jauh dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad, jangan engkau jauh dari perjuangan Nabi Muhammad di dunia. Saudara-saudara, dekatlah engkau, carilah engkau, duduklah selalu engkau dengan para pewaris Nabi Muhammad, dengan para penerus perjuangan Nabi Muhammad, dengan para penyambung lidah Nabi Muhammad, dengan para pemegang tongkat-tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Siapa? Beliau adalah para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Jangan jauh dari beliau-beliau, cintai beliau-beliau, dekat dengan beliau-beliau. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, muhibbal qaum yalhaqul jamaah, pecinta suatu kaum kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama kaum, bersama golongan, bersama kelompok yang ia cintai. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata, muhibbal mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Engkau mengikuti beliau-beliau, engkau mengikuti mereka, mengikuti jalan hidupnya, mengikuti pola pikirnya, engkau jadikan mereka sebagai teladanmu, pedomanmu di dunia. Duduk dengan mereka di akhirat, dipastikan engkau akan berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, rugilah engkau, celakalah engkau, mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat bukanlah mata yang datang membawa penuh dosa. Mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Mata-mata seperti apa yang di akhirat tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Mata-mata yang di dunia jauh daripada memandang wajah para ulama, jauh daripada memandang wajah orang-orang soleh, sampai-sampai dikatakan nadruka ila wajhil alim nadratan fafariha biha fakhalaqallahu min tilkal nadrah malakan yastaghfir ila yaumil qiyamah. Barang siapa seorang yang memandang wajah orang alim, memandang wajah ulama, memandang wajah pewarisnya Nabi, pandangan bahagia, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan tersebut akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosanya sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan engkau jauh dari para pewaris Nabi Muhammad SAW. Jikalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, jikalau bukan karena beliau-beliau, para ulama yang mengajarkan kita mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana cahaya yang terang benderang, mana kegelapan, jika
kalau bukan karena beliau-beliau, kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak akan mengenal Rasulullah, kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan pernah mengenal iman. Oleh karenanya jasa para ulama sangat besar, jasa-jasa para ulama, peran-peran para ulama untuk kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Maka saya wasiatkan kepada engkau semua, wahai umat Islam, jangan pernah engkau jauh dari ulama, jangan pernah engkau jauh dari para ustaz. Cintai beliau-beliau, ikuti beliau-beliau. Bukankah Rasulullah SAW beliau berkata, akribul ulama fa innahum indallahil qurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena beliau-beliau adalah golongan-golongan yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan seorang alim, barang siapa yang memuliakan seorang ustaz, barang siapa yang memuliakan seorang kiai, maka sama seperti dia memuliakanku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakanku, sama seperti dia memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kun aliman, jadilah kalian semua, wahai umat Islam, wahai umatku, kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian orang alim, jadilah kalian orang yang berilmu, jadilah kalian orang yang mengerti agama, jadilah kalian orang yang mengenal agama. Habib, saya nggak bisa jadi orang alim. Habib, saya nggak bisa jadi orang yang berilmu. Engkau tidak bisa jadi orang berilmu, engkau tidak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah santri, jadilah orang yang mencari ilmu. Habib, saya nggak bisa jadi penuntut ilmu, saya nggak bisa jadi santri. Engkau nggak bisa jadi penuntut ilmu, engkau nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, jadilah pendengar nasihat ulama, jadilah pendengar-pendengar hikmah ulama. Duduk di majelis-majelis taklim, dengarkan nasihat-nasihat para ulama, dengarkan untayan-untayan hikmah para ulama. Habib, saya nggak punya waktu untuk menjadi pendengar ilmu, saya nggak punya waktu untuk menjadi pendengar-pendengar nasihat para ulama. Kalau engkau tidak bisa menjadi ulama, tidak bisa juga menjadi penuntut ilmu, tidak bisa menjadi santri, tidak bisa menjadi pendengar-pendengar ilmu, pilihan terakhir, kun muhibban, jadilah engkau pecinta ulama, jadilah engkau pecinta orang-orang soleh, jadilah pecinta para ustaz, jadilah pecinta para kiai, jadilah pecinta para habaib. Itu pilihan terakhir bagimu. Jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima? Golongan yang kelima, ulama bukan, ustaz bukan, kiai bukan, santri bukan, penuntut ilmu bukan, pendengar ilmu bukan, pendengar nasihat bukan, ulama bukan, santri bukan, pendengar bukan, pecinta ulama juga bukan. Ahli maksiat iya, ahli dosa iya, bajingan iya, bangsat iya, malah menjadi mubghidan, menjadi pembenci para ulama, menjadi pembenci para ustaz, menjadi pembenci para kiai, dan menjadi pembenci para habaib. Saudara-saudara, apalagi para habaib, apalagi para anak cucu Rasulullah. Awas, hati-hati saudara-saudara, jangan pernah engkau melepaskan hubunganmu dengan para anak cucu Rasulullah SAW. Siapa yang memberikan kalian kewaspadaan? Siapa yang memberikan peringatan bahwasanya kalian harus hati-hati, jangan sampai hati kalian berubah benci atau tidak suka kepada para anak cucu Rasulullah SAW. Jangan engkau jauh daripada habaib. Rasulullah yang mengatakan, apa kata Rasulullah? An-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-arab. Bintang-bintang adalah pengaman, bintang-bintang adalah keamanan bagi para penduduk langit, sedangkan keluargaku, sedangkan anak cucuku, mereka adalah pengaman, mereka adalah keamanan bagi para penduduk bumi. Saudara-saudara, qala Rasul, ahli baiti kasafinatin Nuh, kata Rasulullah, keluargaku, anak cucuku, mereka bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik maka tidak akan pernah selamat. Orang kalau benci habaib, mau ilmunya tinggi sampai di langit, mau dia kuasai semua kitab-kitab, tapi benci kepada habaib, benci kepada salah satu anak cucu Rasulullah,
nol. Dia tidak akan pernah dipandang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kuasanya, dia punya kekuasaan, sekalipun dia menjadi raja bagi seluruh dunia ini, dia punya kerajaan di seluruh dunia, dia punya kekuasaan di seluruh dunia, tapi benci kepada habaib, benci kepada anak cucu Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan pandangan dari Rasulullah SAW. Orang hartanya seabrak-abrak, kaya raya, hartanya nggak habis-habis, tetapi benci kepada anak cucu Rasulullah, tidak akan mendapat pandangan dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara, sampai-sampai apa kata Rasulullah? Engkau perhatikan betul-betul ini hadis. Apa kata Rasulullah? Hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Apa kata Rasulullah? Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, barang siapa yang mencintai mereka, aku cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, aku benci kepadanya. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepada mereka. Saudara-saudara, qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Kila in sama wa shalla, qala in sama wa shalla. Apa kata Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu? Rasulullah bersabda, barang siapa yang membenci ahlul bait, barang siapa yang membenci para habaib, membenci para habib, membenci anak cucu Rasulullah, kelak di akhirat Allah bangkitkan menjadi orang-orang Yahudi. Sahabat bertanya, insama wa sholat, walaupun dia sholat ya Rasulullah, walaupun dia puasa, kalau dia membenci anak cucu Rasulullah, apakah nanti di akhirat bakal tetap Allah bangkitkan menjadi orang-orang Yahudi? Apa jawab Rasulullah? Insama wa sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ente mau puasa sampai badan ente kurus tinggal tulang, ente mau sholat sampai ente sujud sampai dahinya ente hancur, ente mau sedekah sampai habis ente punya harta, ente mau haji 99 kali, ente mau hafal Quran, mau baca Quran, mau ilmu setinggi langit, kalau benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, man mata ala bughdi al Muhammad, kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad, keluarga Rasulullah, karena daging Rasulullah, mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, kelak di akhirat maktub baina fakhidaihi ais min rahmatillah. Kelak di akhirat di antara kedua dahinya akan tertulis kalimat ais min rahmatillah. Ini orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awas, jaga betul-betul engkau punya hati. Jangan sampai engkau membenci anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apapun para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada satu cerita, ada satu kisah tentang anak cucu Rasulullah yang mungkin kisah ini, yang mungkin cerita ini jarang sekali kalian dengar. Saya ceritakan kepada kalian agar menjadi pelajaran bagi kalian. Dulu ada seorang syarifah. Jadi kalau laki-laki itu Habib, kalau perempuan Habibah. Kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia, cucu Rasulullah yang laki disebut Habib, yang perempuan disebut Syarifah. Nah dulu ada seorang Syarifah. Ini Syarifah janda, saudara-saudara. Suaminya meninggal dunia, dia janda, dia punya anak dua, anaknya yatim, masih kecil-kecil. Ini Syarifah dalam keadaan kelaparan, ini Syarifah dalam keadaan kehausan, ini Syarifah dalam keadaan kelelahan. Akhirnya dia pergi ke rumah seorang syekh, dia pergi ke rumah seorang ahli agama. Kenapa itu Syarifah pergi ke rumah seorang syekh?
Kenapa itu Syarifah perginya ke rumah ahli agama? Karena itu Syarifah tahu bahwasanya yang paling mengenal, yang paling tahu akan kemuliaan anak cucu Rasulullah pasti orang yang paham agama, para ustadz, para kiai, para syekh. Mereka yang tahu akan keutamaan dan kemuliaan para habaib, para Syarifah, para anak cucu Rasulullah SAW. Maka ini Syarifah datang kepada ini syekh. Ketika ini Syarifah datang, ini Syarifah berkata, wahai syekh, aku seorang Syarifah, aku seorang janda, anak-anakku yatim, aku dalam keadaan kelaparan, bersediakah engkau memberiku makan? Aku dalam keadaan kehausan, bersediakah engkau memberi aku minum? Wahai syekh, aku tidak punya rumah untuk berteduh dari matahari, dari panas, dari hujan. Apakah engkau bersedia memberikan aku tempat tinggal sementara? Itu syekh tertawa, kemudian dia menjawab, engkau mengaku engkau seorang Syarifah, seorang anak cucu Rasulullah. Apa buktinya kalau engkau seorang Syarifah? Apa buktinya kalau engkau adalah anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pergi sana. Diusir itu Syarifah. Itu Syarifah pergi dari rumah syekh tersebut, dari depan pintu rumah. Itu Syarifah pergi dalam keadaan hati yang tersakiti, saudara-saudara. Itu Syarifah pergi dalam keadaan berlinang air mata. Syarifah tersebut pergi, seorang Syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah seorang makhluk yang paling mulia, seorang Syarifah yang dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang kehujanan, kepanasan, pagi, siang, sore, malam berdakwah untuk umatnya. Seorang Syarifah yang di dalam tubuhnya mengalir darah seorang manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu, kelaparan demi umatnya. Seorang Syarifah tersebut keluar, kemudian dia menyusuri itu kampung. Sampai di ujung kampung dia bertemu dengan seorang majusi, dengan seorang penyembah api, penyembah matahari. Pergi ini Syarifah di rumah itu majusi. Ini Syarifah berkata sebagaimana perkataan yang ia sampaikan kepada itu syekh tadi. Aku seorang Syarifah, aku kelaparan, bersediakah engkau memberi aku makan? Aku kehausan, bersediakah engkau memberikan aku minum? Nah, saudara-saudara, ketika ini orang majusi mendengar dia adalah seorang Syarifah, maka tiba-tiba ini majusi berkata, engkau seorang Syarifah, seorang anak cucu Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi yang diagung-agungkan oleh umat Islam, Nabi yang dimuliakan oleh umat Islam, engkau cucunya. Ayo masuk, silahkan masuk. Dia beri makan, dia beri minum, dia beri tempat istirahat. Itu orang majusi memuliakan Syarifah tersebut karena ini majusi tahu bahwasanya Nabi Muhammad Nabi yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Singkat cerita, ini syekh tadi malamnya dia bermimpi, saudara-saudara. Malamnya dia bermimpi. Di dalam mimpinya ada seorang sosok yang sedang menggiring kelompok, yang sedang menggiring umat untuk masuk ke dalam surga. Ayo masuk, masuk, ayo masuk. Kemudian ini syekh tadi berkata, siapa engkau? Sosok yang ada depan dia tidak mau menoleh. Jadi sosok yang ada di depannya membelakangi ini syekh. Sosok tersebut berkata, ana Muhammad ibn Abdullah. Aku Muhammad ibn Abdullah. Aku Muhammad Rasulullah. Ini syekh berkata, ya Rasulullah, siapa golongan yang engkau suruh masuk ke dalam surga itu? Apa kata Rasulullah? Golongan yang aku suruh masuk ke dalam surga, mereka adalah umatku. Apa kata syekh? Ya Rasulullah, aku juga umatmu, tapi kenapa aku tidak engkau giring untuk masuk ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Apakah engkau masih ingat kata-kata ini yang engkau lontarkan untuk anak cucuku yang dalam keadaan kelaparan? Kata-kata ini yang engkau lontarkan untuk anak cucuku yang dalam keadaan kehausan. Dia datang kepadamu minta tolong, minta makan, minta minum. Engkau berkata, apa buktinya kalau engkau adalah Syarifah? Sekarang engkau minta masuk dalam surga. Aku tanya kepadamu, apa buktinya kalau engkau adalah umatku? Bangun ini syekh tadi.
Ketika ini Syekh bangun, dia kaget, langsung dia telusuri semua rumah-rumah di kampung itu. Dia cari di mana Syarifah tadi, sampai dapat di rumah seorang Majusi. Dia berkata, wahai Majusi, serahkan Syarifah itu kepadaku. Apa kata itu Majusi? Tidak, demi Allah, Syarifah ini adalah milikku. Ketahuilah bahwasanya karena Syarifah ini aku masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah, kakeknya Rasulullah telah mempersiapkan bagiku kelak di akhirat surga yang dalamnya terdapat istana yang megah, yang kakeknya hadiahkan untukku karena telah menolong anak cucunya. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan engkau jauh dari para habaib, jangan engkau jauh dari para anak cucu Rasulullah SAW. Cintai semua habaib, mau habib yang tegas atau habib yang lembut, mau habib bodoh atau habib pinter, mau habib kaya atau habib miskin, mau habib yang masyhur, mau habib yang terkenal atau yang khumul atau tidak dikenal. Sebab banyak kita orang-orang sekarang cinta sama habaib itu milih-milih. Oh, saya maunya cuma cinta sama habib yang lembut aja, yang tegas saya nggak mau cinta. Atau sebaliknya, saya cuma mau cinta sama habib yang tegas saja, yang lembut saya nggak mau cinta. Itu berarti orang cintanya tempatnya di mata, bukan dalam hati. Saudara-saudara, cintai seluruh anak cucu Rasulullah, karena siapapun para habaib, para anak cucu Rasulullah, mereka yang tegas atau mereka yang lembut, mereka yang berdakwah secara tegas akan berdakwah secara lembut, dua-duanya mencerminkan kepribadian datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, jangan kau jauh dari para habaib, jangan kau jauh dari para anak cucu Rasulullah SAW, khususnya para anak-anak muda. Di sini banyak para pemuda-pemudi Islam. Ingat, wahai para pemuda-pemudi, ingat, wahai anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang menyampaikan kebenaran, anak-anak muda yang menegakkan keadilan. Kalian para anak-anak muda, kalian gak boleh lembek, mental kalian gak boleh kayak kerupuk kena air langsung melempem. Kalian para anak muda harus punya mental baja, harus punya keberanian di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Pasti ketika kalian berjuang untuk agama, ketika kalian berjuang untuk bangsa, ketika kalian berjuang untuk rakyat, ketika kalian berjuang untuk Indonesia, ketika kalian berjuang untuk menegakkan keadilan, ketika kalian berjuang untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran, untuk melawan ketidakadilan, pastinya kalian akan dihina, pastinya kalian akan dicaci, pastinya kalian akan dimaki, pastinya kalian akan diasingkan, pastinya kalian akan dipenjara, atau bisa jadi nanti kalian akan dibunuh karena menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, dan tidak pernah tunduk kepada kezaliman, kemungkaran, serta kemaksiatan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bahar bin Smith, berkali-kali saya keluar masuk penjara. 2009 penjara, 2010 di penjara, 2012 di penjara, 2018 di penjara, 2020 keluar, baru 2 hari dibawa ke Nusa Kambangan. 2021 bebas, 2021 keluar, baru 1 bulan masuk lagi, dibawa ke Polda Jabar, ditahan, baru bebas 4 bulan yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya keluar masuk penjara, saya keluar masuk penjara, bahkan sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Udah kayak penjahat besar, udah kayak penjahat kelas kakap, udah kayak bandar narkoba. Saudara-saudara, apakah saya seorang bandar narkoba? Apakah saya seorang pembunuh? Apakah saya seorang penjahat? Berapa banyak uang rakyat yang saya makan? Berapa banyak uang rakyat yang saya korupsi? Berapa banyak harta rakyat yang saya curi? Berapa banyak aset negara yang saya jual, saudara-saudara, sampai-sampai saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saya baru bebas 2 hari dibawa ke sana. Tahu kenapa? Karena ceramah saya dianggap provokasi, karena ceramah saya dianggap meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang menyebabkan siang saya keluar, malam saya ceramah, besoknya langsung dibawa, baru 2 hari keluar udah dibawa ke Nusa Kambangan? Apa isi ceramah saya? Saya kasih tahu kepada kalian, apa isi ceramah saya yang menyebabkan 2 hari keluar langsung dibawa. Dalam ceramah saya ketika itu, awal-awal corona, awal-awal covid,
lagi PSBB, saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan saudara-saudara, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, di masa corona ini rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian kasih makan, tidak kalian kasih minum, tidak kalian penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalian mau bikin mati rakyat atau mau menghidupkan rakyat? Wahai para pejabat, wahai para aparat, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa corona, tetap buka di masa pandemi, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kenapa kalian tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran, berapa banyak pemuda-pemudi yang nganggur, susah untuk cari kerjaan, susah untuk cari nafkah, susah untuk cari uang di negaranya sendiri, di tanah airnya sendiri. Ketika begitu banyak pengangguran di Indonesia, kenapa kalian terus kirim tenaga kerja dari Cina, tenaga kerja dari asing di masa corona, di saat banyak para pengangguran di Indonesia? Saya tanya, jawab semua yang keras. Itu ceramah saya, itu isi ceramah saya yang dianggap memprovokasi, itu isi ceramah saya yang dianggap meresahkan masyarakat. Saya tanya, itu ceramah saya, siapa yang saya bela? Jawab, rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang kesusahan, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang ditipu. Saudara-saudara, demi Allah, saya bersumpah demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk Allah. Saya ceramah seperti tadi itu memprovokasi atau bukan?